Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, perkenankan saya pada kali ini untuk menyampaikan materi yang menurut saya lain daripada yang lain karena kelemahan sistem keuangan yang berbasis bunga. Hal ini menarik karena masalah bunga uang ini sejak menjadi diskusi yang hangat sejak abad pertengahan. Namun kali ini saya akan membahas dari sisi yang lain. Saya akan memberikan contoh sebagai berikut. Dalam suatu negara misalnya ada lima orang pengusaha, katakanlah namanya Ali, Andi, Ami, Ani dan seterusnya. Dia oleh bos pengusaha itu diberi pinjaman masing-masing 200 juta. Sehingga katakanlah karena penduduknya hanya 5 itu, maka total uang yang beredar di dalam masyarakat itu 1 M. Karena 200 kali 5 ada 1 M. Nanti di akhir tahun apa yang terjadi dengan sistem bunga ini? Nah, itu lihat. Kemudian berapa yang harus dibayarkan? Karena dari 1 M itu karena bunga 10%, maka di situ ada bunga 100 juta. Maka total di akhir tahun uang yang harus disediakan oleh masyarakat itu adalah 1.100.000, 1.100.000.000, maaf. Maka apa yang terjadi? Nah, maka dari 5 pengusaha itu akan berebut. Ali akan berusaha mengembalikan uang 200 juta plus 20, sehingga sisa uang di masyarakat tinggal 780. Kemudian Adi begitu, sisa uang tinggal segitu. Kemudian Andi, Ani dan seterusnya sampai Andi. Nah, Andi ini tidak cukup uangnya di masyarakat karena tinggal 120, padahal dia harus mengembalikan berapa tadi? 220. Maka akhirnya yang terjadi adalah ada keseimbangan. Ada satu pengusaha yang kolab karena uangnya tidak cukup di dalam masyarakat. Dan Ali, Andi, Ani itu dalam berusaha kan belum tentu untung. Kenapa belum tentu untung harus mengembalikan tambahan bunga? Lihat dengan sistem bagi hasil. Jika untung membayar, namun jika rugi ada ketentuan lain. Sehingga antara sistem sektor keuangan dan sektor real itu tidak terjadi ketidakseimbangan. Kalau ini nanti dibiarkan terus berlarut akan terjadi kolab. Nah, itu akan dibantah. Pak, itu kan penduduknya hanya 5. Bagaimana kalau 1 juta? N, atau misalnya N. Bagaimana sektor usahanya itu tidak 1 tapi 100 M? Makanya kita telah membuktikan dalam suatu rumus, ini model matematika, mengapa pinjaman ya, itu pada suatu saat itu tidak bisa dibayarkan. Ada yang default secara agregat. Ini nanti itu ada keterangannya, ada X, ada alfa, ada E, D dan seterusnya, jumlah uang yang dibutuhkan, kemudian jumlah uang yang harus tersedia, jumlah uang yang itu nanti di rumus matematikanya di situ. Rumus matematika terakhirnya itu adalah G sama dengan X plus D. Di situ ada di akhirnya itu R itu pasti akan lebih kecil dari G. Artinya apa? Artinya jumlah uang keseluruhan ya, yang tersedia karena tadi mungkin dalam 1 M itu lebih kecil daripada jumlah uang yang dibutuhkan. 1,1 M. Pasti dalam agregat nanti ada kalau itu hanya 5 ada 1 yang kolab. Tapi kalau orangnya 1 juta mungkin ada N yang kolab atau kalau bahasa kita default, gagal bayar. Nah, gagal bayar ini solusinya apa? Solusinya yakni satu pengusaha itu akan dipinjami uang lagi. Padahal barangnya tetap. Berarti nanti sektor keuangan lebih tinggi daripada sektor real. Itu nanti yang akan menyebutkan ekonomi itu kolab. Nah, kemudian ada si pengusaha terakhir tadi hartanya disita, asetnya disita karena kamu kan nggak punya duit. Padahal dia kerja 24 jam itu sudah. Kenapa tidak dia bisa bayar? Karena memang uangnya tuh nggak ada secara overall.
Jadi Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 bahwa Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Halalkan baik dan haroma riba. Jual beli kita galakkan, ya, tidak punya uang kemudian kita pinjamkan dengan tarik bunga sana sini, itu secara keseluruhan itu tidak menguntungkan. Kecuali ya uang yang kita punya lebih itu kita bantukan dengan sistem bagi hasil tadi. Bagi hasil itu kalau ekonominya tidak untung, itu kan nggak usah bagi hasil, nggak usah membayarkan. Tapi kalau bunga untung tidak untung kena bayar, secara masyarakat keseluruhan nanti akan terjadi kolab. Nah ini maka marilah jika kita mempunyai harta uang di sini, ya, kita harta itu kita putar, ya, kita pinjamkan, kita galakkan, syukur kita usaha sendiri, entah itu untuk dagang sapi, kalau di desa dagang kambing, ya, itu perputarannya akan lebih cepat daripada sekedar kita pinjamkan dengan 10%. Atau kita berikan kepada pengusaha-pengusaha baru itu, kemudian sistem bagi hasil. Nah itulah, dipinjamkan dengan cara berbunga itu nanti dampaknya akan ekonomi krisis. Nah ini karena apa? Karena kolab ekonomi itu terjadi karena orang pahamannya salah, yaitu dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba, yaitu keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Nah ini akhirnya ekonomilah yang terjadi kolab krisis. Jadi ada dua kesimpulan yang boleh saya sampaikan, bahwa yang pertama, sistem keuangan yang berbasis bunga itu tadi sudah saya jelaskan bahwa overall itu ada yang default, ada yang krisis, kemudian hartanya disita atau harus menambah jumlah uang. Ini nanti akan tidak terjadi ketidakseimbangan dalam ekonomi real dan sistem keuangan. Kemudian yang kedua, nah bagaimana kalau saya punya uang lebih? Nah, silahkan dibantukan, dipinjamkan, tapi jangan dipatok, mbuh bati, mbuh rugi, itu tetap kena bayar bunga, itu yang enggak, istilahnya bagi hasil. Silakan, kalau nanti untung, ya ayo dibagi, kalau rugi ya nanti ada rembukannya. Jadi itu nanti akan menggerakkan sektor ekonomi secara keseluruhan. Jadi mbuh bati, mbuh rugi pokoknya kena, itu secara keseluruhan tadi sudah saya buktikan dalam sektor perekonomian akan terjadi kolab. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.